terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih untuk pewarah hari ini, Andirina Andriana, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya jelas, teman-teman sekalian? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu, jelas. Oke, boleh dijadikan saya co-host dulu untuk operator. Oke, gimana? Capek? Halo teman-teman, sekitar 200-an lebih nih. Capek dari pagi sampai siang hari ini? Lumayan Capek, ya. Bu. Ya. Ya udah, untuk materi terakhir ini tenang saja kita agak ringan-ringan. Ini kita akan berbagi tips dan dari saya dan Pak Widas mengenai bagaimana kiat sukses dan untuk berwirausaha, jadi membuka peluang kepada mahasiswa juga setelah selesai dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan perkenalan diri singkat dulu. Baik, sudah tampil share screen-nya? Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Oke. Yuk, saya mau dengar suaranya dulu. Masih semangat tidak mengikuti PKKMB ini? Masih, Bu. Ya, harus ya. Sebentar lagi istirahat. Saya usahakan semoga tidak lewat waktunya dan kalian bisa mendapatkan materi dari kami semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat saya tadi yang telah menyampaikan materi yang memberi bekal buat mahasiswa baru ini bagaimana nanti dia di saat mengikuti perkuliahan baik dari akademik maupun non akademik ya teman-teman sekalian. Perkenalan dari singkat ini dari saya, nama saya Ian Wahyuni. Ini ada 3 gelar. Kenapa saya sengaja tuliskan? Ini untuk memotivasi kalian. Jadi ketiga gelar ini bisa saya dapatkan dalam kurun waktu S1 saya itu yang pertama ini selesainya 3 tahun 3 bulan. Jadi tadi kan dibicarakan 4 tahun kalian harus lulus. Itu yang paling efisiennya ya. Nah, tapi saya bisa menyelesaikan itu dalam 3 tahun 3 bulan. Jadi saya wisuda itu di periode pertama. Ini teman-teman juga bisa selesaikan ketika kalian mengikuti perkuliahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tadi sudah dibicarakan, tiap dosen itu punya ini ya pribadi yang berbeda-beda, kemudian bagaimana mata kuliah kalian, mungkin di prodi sudah dijelaskan juga apa yang harus kalian lakukan, misalnya setiap semester kalian harus menyelesaikan SKS dan tidak mengulang. Mengulang itu bukan di semester selanjutnya, tapi mengulang di tahun depannya. Makanya bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 7 tahun kalian kuliah. Jangan sampai ya teman-teman, karena setelah itu peluang ketika kalian sudah sarjana itu adalah hal yang harus kalian lakukan lagi, entah itu kalian mengambil lanjut lagi ke pendidikan, misalnya mengambil master atau S2, atau misalnya mengambil misalnya ini SPD adalah sarjana untuk pendidikan, misalnya saya ingin menjadi guru pada waktu itu. Nah, untuk bisa menghubungi saya, ada kontak di sini, ada email, ada telepon seluler, dan ada Instagram, boleh di-follow juga. Nah, sedikit informasi bahwa saya adalah dosen di Sastra Indonesia. Jadi yang di Prodi Sastra Indonesia akan bertemu saya nanti di perkuliahan. Untuk mahasiswa dari sastra Inggris dan etnomusikologi, ketika kita bertemu di tempat lain, mungkin kita bisa saling sapa karena kita masih dalam satu lingkup keluarga yaitu Fakultas Ilmu Budaya. Nah, untuk pendidikan saya S1 dan S2-nya itu di Universitas Hasanuddin dan SPD-nya ini saya ambil di Universitas Negeri Makassar. Nah, itu perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Saya lanjutkan untuk ke materi kita hari ini. Nah ya, materinya. Oke. Saya share screen dulu. Sudah tampil, teman-teman? Halo. Sudah ya, Rina? Oke, kita lanjut. Apa sih kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi? Yuk, kita lihat. Kita lanjut. Nah, ini kalian adalah mahasiswa baru angkatan 2021. Selamat datang teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya. Kalian sudah masuk merupakan keluarga dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah,
menjadi mahasiswa yang sukses itu ada hal yang paling dasar yang harus kalian kontrol dari diri kalian. Jadi kalian ini sekarang sudah mahasiswa, tadi sudah dijelaskan seperti apa mahasiswa itu, apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini adalah yang pertama itu adalah manajemen diri. Ini yang paling penting. Dan manajemen diri ini dipengaruhi oleh dua faktor, baik itu faktor internal atau dari dalam diri kalian sendiri dan faktor eksternal. Kedua faktor ini harus balance jika kalian ingin menjadi mahasiswa yang sukses. Mahasiswa yang sukses di sini saya maksudkan bukan hanya dalam akademik, tapi non-akademik juga, dan misalnya juga berprestasi di luar kampus, itu juga adalah salah satu definisi mengenai kesuksesan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengolah diri? Yang pertama itu yang paling penting harus motivasi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, motivasi kalian masuk di Fakultas Ilmu Budaya ini apa? Atau memilih prodi Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Etnomusikologi apa teman-teman? Boleh di kolom chat? Ya. Apa motivasi kalian? Oke, saya menanti di kolom chat cita-cita, suka menulis. Oke. Ada lagi? Sebab saya suka seni. Nah, ini berarti ada etnomusikologis. Ini seni. Oke. Menjadi orang sukses, betul ya. Sukses seperti apa? Nah, tertarik dengan hal berbau sastra. Oke. Karena ingin menambah pengetahuan bahasa. Sukses berkarir, Bu. Oke, kebanyak. Oke, ada yang ingin jadi penulis. Pengalaman bahasa Inggris. Nah, kalau pengalaman bahasa Inggris di sastra Inggris bukan mencari pengalaman bahasa Inggris, tapi memang kalian harus sudah menguasai sastra bahasa Inggris ya. Karena nanti outputnya atau skripsinya itu harus berbahasa Inggris. Kalau menambah pengetahuan mengenai sastra Inggris itu baru betul, tapi untuk menguasai sastra Inggris bahasa Inggris tidak, karena kalian harus punya bakal awal yaitu menguasai bahasa Inggris. Tertarik dengan sastra Inggris? Oke, ini berarti anak sastra Inggris sama nih. Jatuh hati, salah satu salah jurusan Bu, tapi alhamdulillah. Nah, Nabila Diantika, saya cerita sedikit tentang salah jurusan. Pertama kali saya turun atau bergelut di dunia sastra juga saya merasa salah jurusan. Ini adalah tadi faktor eksternal. Ini adalah kemauan orang tua saya. Tetapi secara tidak sadar, ternyata itu saya yang tidak sadar bahwa saya punya potensi di bidang sastra. Sejak saya sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, saya sangat senang mengikuti lomba puisi, mengikuti misalnya menulis cerpen, atau misalnya saya sangat senang di bagian seni. Nah, inilah ternyata yang menyadari itu adalah orang tua saya, dan mereka yang memberikan pilihan tersebut. Nah, ketiga gelar saya tadi, ketiga pendidikan saya itu semuanya adalah beasiswa. Nah, yang memotivasi saya kenapa harus cepat selesai supaya saya tidak membayar SPP waktu itu. Jadi saya tepat waktu dan beasiswa itu tetap terpakai dan efektif. Itu saran saya teman-teman, bahwa yang mengatakan bahwa salah jurusan itu belum tentu kalian salah jurusan. Jangan sampai kalian punya bakat di dalam diri kalian yang kalian tidak sadari. Kalau saya sendiri yang sadar itu adalah orang tua saya. Jadi ketika saya sudah lulus pada saat itu, kalau tidak salah namanya ini bebas tes ya, ketika SMA, enggak tahu namanya sekarang apa, mandiri apa SN ya? Ya, SNM ya. Nah, itu saya lulus bahkan di bukan fakultas sastra, tapi saya di Fakultas Ilmu Budaya, tapi saya di Fakultas Ilmu Hukum. Nah, mau tidak mau tuh harus diambil karena sekolah saya akan kena ini ya, sanksi jika itu tidak diambil. Nah, setelah itu ada penerimaan di Fakultas Ilmu Budaya, dan itu adalah program kerjasama dan termasuk beasiswa. Dan alhamdulillah saya mengikuti tesnya dan ternyata saya lulus, padahal awal disuruh itu diminta sama orang tua saya tidak tertarik sama sekali. Tapi malah ketika tes, kenapa saya menggebu-gebu? Karena tesnya itu disuruh puisi, diminta misalnya berpidato. Nah, ternyata bakat saya ada di situ. Jadi saya senang berbicara nih. Akhirnya sampai sekarang saya sudah di tempat yang tepat, yaitu menjadi
dosen di sastra Indonesia dan saya memang sangat gemar dengan yang namanya berbicara. Jadi teman-teman harus melihat faktor internal dan eksternal. Jangan seperti saya yang terlambat sadar. Jadi ini kalian masih di tahap awal. Jadi kalian harus segera sadar bahwa ini tidak salah jurusan teman-teman. Ini adalah tahap awal kalian melangkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Ada yang mengatakan tadi cita-cita atau masa depan. Ini tahap awalnya. Jadi mulai sekarang ini kalian mulai di garis start. Semoga finishnya juga tepat waktu. Bersama-sama sama teman-teman kalian semua ini, saya harap semuanya di angkatan 2021 itu selesainya bisa tepat waktu. Amin ya. Atau dia mau lama-lama? Tidak ya, nih saya lihat ada beberapa yang geleng-geleng tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, pada Pak Widya tidak, Bu. Nah, next ya. Di sini ada makhluk sosial. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Ibu dosen sebelumnya bahwa kita di dalam Fakultas Ilmu Budaya juga itu harus interaksinya. Apalagi di zaman pandemi ini, komunikasi kita harus ini ya, sama pesan yang disampaikan itu harus sama, isinya harus sama, jangan sampai berubah, nanti jadinya hoax. Itu yang harus kalian bisa filter. Jadi kalian punya filter sendiri terhadap diri kalian sendiri. Jadi hati-hati untuk komunikasi, ini banyak kejadian yang miskomunikasi. Ingat juga Bapak lagi di bagian akademik itu bukan hanya kalian sendiri yang diurusi, banyak mahasiswa dari ribuan sama juga dosen. Jadi jangan sampai kalian merasa kalian diabaikan, tidak. Tapi kalau memang merasa chatnya atau pesannya belum dibalas, mungkin sudah lewat misalnya 1-2 hari, boleh kalian chat kembali. Itu saran saya, karena semua kita ini punya kesibukan masing-masing, bukan cuma kalian yang menjadi prioritas kita ya. Nah, selanjutnya ada manajemen diri mahasiswa. Ini salah satu kiat yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian sudah memilih nih menjadi mahasiswa. Hidup ini memang pilihan, teman-teman. Berarti yang pertama ini, tips dari saya, prioritas utama itu adalah kuliah. Entah kalian kerja, entah kalian bantu orang tua, entah kalian misalnya aktif di organisasi, atau misalnya punya ekstrakurikuler di luar kampus, misalnya kalian masuk sanggar, kalian adalah selebgram misalnya, kalian punya pekerjaan yang lain, itu tidak masalah. Ketika kalian bisa memanajemen diri kalian, memanajemen waktu kalian, membagi waktu kalian, sehingga buatlah jadwal kegiatan. Ini memang adalah hal yang sepele, tetapi ini sangat penting. Karena ketika kuliah tugas mulai banyak, bukan hanya dari satu dosen, itu harus kalian buat jadwalnya, deadline-nya, bagaimana kalian bisa membagi waktu jadi to-do list. Jadi list semua kegiatan-kegiatan kalian dalam 1 mingguan itu. Kalau memang tidak bisa selama 1 semester, ya pelan-pelan, bisa per hari, bisa per minggu, ataupun per semester. Itu tergantung kalian, bagaimana kalian bisa manajemen diri kalian. Yang ketiga, jaga kesehatan. Nah, kalau kalian sakit atau kurang sehat, semuanya tidak akan maksimal. Jadi itu yang perlu, jangan begadang. Ini mulai minggu ini kalian sudah terpush untuk aktif berkuliah. Mungkin dalam 1 hari bisa sampai 4 mata kuliah, itu bisa saja. Atau misalnya dalam 1 hari full pagi sampai sore, itu bisa saja. Jadi akali bagaimana caranya kalian bisa menjaga kesehatan. Membagi waktu, tadi dari jadwal kegiatan tersebut, lihat waktunya. Kemudian mengerjakan tugas di waktu jeda, jangan sistem SKS, sistem kebut semalam. Ini nih mahasiswa yang banyak ini yang seperti ini, sistem kebut semalam. Nah, misalnya tugasnya, apalagi kalau tiba-tiba, Bu, maaf ya, tugas saya terlambat. Nah, umumkan terlambatnya itu saya tidak bisa mengerjakan soalnya malah pas deadline-nya. Nah, tidak seperti itu. Itu memang sengaja kalian terlambat karena kalian tidak bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian tipsnya lagi, fokus menyelesaikan 1 tugas, kemudian pindah ke lainnya. Misalnya dalam seminggu itu ada 3 tugas, jangan sampai hari hanya baru kalian kerjakan. Atau misalnya bertanya dengan dosennya -1 hari sebelum dikumpul. Nah, ini kelihatan bahwa kalian baru mengerjakan di hari itu. Kemudian
tempat mengerjakan tugas fleksibel bagi yang sibuk, bagi yang kerja, berorganisasi, atau punya ekstrakurikuler di luar kampus, dimanapun bisa mengerjakan tugasnya, asalkan kalian bisa memanage diri kalian sendiri dengan baik. Oke, ini caranya. Jadi ada dari Eisenhower matriksnya, yaitu ini tentang hal yang bisa dilakukan. Dia itu mendesak penting, mendesak tidak penting tapi tidak mendesak, kemudian tidak penting dan mendesak, tidak penting jangan dilakukan. Contohnya kita lihat nih. Penting dilakukan, misalnya sakit harus segera berobat. Ujian, tugas, penting tapi tidak mendesak. Ini penting, rekreasi itu penting teman-teman. Saya juga hobi jalan-jalan, apalagi di masa pandemik ini, saya sangat terbatasi dengan hobi saya misalnya jalan-jalan, rekreasi, traveling, terus misalnya juga saya sangat senang misalnya berolahraga. Misalnya Zumba, itu kan harus di indoor ya. Nah, itu membatasi saya. Bagaimana cara saya agar itu tetap saya laksanakan? Ya bisa diakali, bisa di rumah. Di masa pandemi ini amannya kita beraktivitas di rumah. Kemudian yang tidak penting tapi mendesak itu telepon. Telepon itu tidak penting, terkadang misalnya teman kalian hanya ingin ceritaan, itu tidak penting tapi harus segera diangkat. Misalnya aktivitas yang mendesak, beberapa pertemuan juga. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak ini, tapi kita terkadang merasa ini adalah hal yang penting. Contohnya mager, hal-hal saya bersenang-senang, unfaedah, pemborosan waktu. Tapi ini malah biasanya terbalik. Jadi ini yang harus kalian jadikan pedoman. Buat diagram seperti ini, dituliskan supaya kalian bisa memanajemen diri kalian. Oke, ada yang bisa bantu teman-teman? Misalnya apa sih yang penting mendesak buat mahasiswa? Yuk, kita interaktif nih. Ada yang bisa bantu? Oke. Sakit, oke. Pinglahan ya, sakit itu penting mendesak. Ada lagi yang lain, teman-teman? Tugas dari dosen yaitu penting mendesak. Kalau penting tidak mendesak, ini versi teman-teman. Nah, betul, membaca buku itu penting tidak mendesak karena akan menambah wawasan kalian. Oke, apalagi penting tidak mendesak, teman-teman. Buat teman-teman. Yo, apalagi penting tidak mendesak. Bersihkan rumah, mencari materi, tidur. Oke, boleh. Ikut pelatihan ya, betul. Penting tidak mendesak, ikut pelatihan berarti menambah keterampilan diri ya. Selanjutnya tidak penting tapi mendesak. Ya. Tidak penting tapi mendesak. Ya, diajak ketemuan, betul ya, Jidanan diajak ketemuan. Oke, ada lagi BAB, Bu. Apa itu penting BAB? Tiap hari kan harus ya. Supaya sistem pencernaan kalian juga bagus. Oke, menerima tamu ya, itu tidak penting mendesak. Nah, ini yang pasti paling cepat dijawab semua ini. Tidak penting, tidak mendesak. Ini paling kesenangan kalian semua ini. Rebahan, nongkrong. Oke, gercep sekali ya, rokok habis, diajak jalan, main game, cepat sekali dijawab ya ketika tidak penting dan tidak mendesak, nonton drakor. Saya juga suka nonton drakor, tapi saya membuat jadwal itu ketika saya lagi mood saya lagi kacau nih. Ya, saya santai-santai dulu nonton drakor, tapi batasi, misalnya cuma sejam atau 1 episode gitu. Nah, sering scroll TikTok ya, scroll TikTok mabar. Oke, itu tadi ya versi kalian. Jadi saya rasa kalian sudah bisa membuat prioritas dalam hidup kalian, mana yang penting mendesak, mana penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Ini silahkan kalian buat sendiri, karena itu tergantung dari bagaimana kalian memanajemen diri kalian. Next, faktor pendukung. Motivasi. Jadi dari dalam diri kalian internal itu bahwa bagaimana kita bisa sukses, ya jadilah seseorang yang bisa berprestasi dalam akademik dan non-akademik.
Ini harus balance. Ini Kak Rina ini dia balance. Ini salah satu contoh, Kak Rina baru-baru lulus ya, Rina ya? Apa, Bu? Yang PKM-nya ya? Iya, Bu. Nah, itu dia sedang melakukan bersama teman-teman dan itu bisa loh di anak angkatan 2020 senior setahun di atas kalian itu juga bisa aktif di dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa tersebut. Kemudian mengembangkan diri dan memiliki banyak pengalaman, ini juga bisa kalian lakukan. Perbanyak relasi, jadi teman kalian bukan sebatas di dalam kelas kalian, ada fakultas, ada prodi sastra Inggris, prodi sastra Indonesia maupun prodi lain di Fakultas Ilmu Budaya atau teman-teman kalian di luar itu bisa perbanyak relasi kalian. Kemudian dukungan keluarga. Ingat, kalian kuliah Mohon itu maaf Ibu, ya. izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, terima kasih ya. Nah, faktor eksternalnya itu adalah dukungan keluarga. Ini kalian adalah amanah dari keluarga kalian. Ketika kalian diberi kepercayaan dan kebebasan, itu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai tidak menaati ini amanah dari orang tua kalian. Ketika misalnya diberi kebebasan untuk berorganisasi, untuk kuliah, untuk kerja, itu kalian harus tanggung jawab. Kalian sekarang yang tanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kemudian ini yang paling penting juga dari eksternalnya, dukungan teman-teman. Carilah teman-teman yang sefrekuensi, tujuannya sama, ingin cepat selesai, tujuannya misalnya di organisasi, ingin aktif organisasi, semangat, dan paling penting ini juga tidak bisa berbagi kisah. Kita juga bentuk sharing atau curhat kepada teman-teman kalian, misalnya apa yang kalian alami. Ingat ya, jadi ini adalah dua faktor yang sangat mendukung ketika kita bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. Next, faktor penghambat, ada internal dan eksternalnya juga. Ini termasuk kecanduan gawai. Oke, siapa sih yang tidak punya smartphone? Punya semua kan teman-teman? Punya, Bu. Punya ya. Bermalas-malasan, mager ini paling enak sekali, tidak terasa ya. Memegang gawai, bermalas-malasan, menunda-unda waktu, ini sangat tidak terasa, bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Oke, cara mengatasi ini yang tadi ada kiat-kiat sukses sebelumnya, kemudian eksternalnya, faktor penghambatnya bisa akomodasi, mungkin kalau sekarang sih biasanya faktornya mungkin kuota yang terbatas, terus jaringan yang sering bermasalah, ini misalnya juga di bagian finansial, ini segera kalian atasi sedini mungkin, jangan sampai itu menjadi faktor penghambat. Kemudian dukungan teman-teman, tujuan yang sama, ini maksudnya butuh ya. Jadi faktor eksternal ketika tidak ada dukungan teman-teman ini bisa saja menghambat kalian menjadi mahasiswa yang sukses. Nah, tips gitu untuk menjaga fokus pada saat belajar. Pertama, matikan notifikasi medsos pada ponsel dan laptop pada setiap belajar, pada saat belajar. Tentukan target dan tujuan belajar yang spesifik. Ini saya ambil dari cara belajar ya. Pilih gaya dan metode belajar yang tepat. Jangan membiasakan multitasking. Coba susun tadi ya, sudah diberikan pola olahraga, istirahat, dan makan yang teratur. Gunakan aplikasi Forest, terhindar dari gangguan HP. Ini bisa melihat bagaimana kalian bisa tidak menggunakan handphone terlalu lama ya. Jangan lakukan ini sebelum belajar. Makan dengan porsi yang banyak, bisa saja ngantuk ketika mengikuti perkuliahan. Kecapean juga tidak fokus, melihat media sosial terlalu lama. Ada juga beberapa orang yang bermasalah ketika melihat media sosial terlalu lama, merasa status-status itu membuat dia pusing, itu juga berbahaya. Jadi kita punya mental yang berbeda, tadi sudah dibahas juga. Nonton maraton, overthinking, rebahan di kasur. Ini memang semuanya hal-hal yang enak, tapi ini adalah hal-hal yang harus dihindari sebelum belajar. Alternatif kegiatan buat mahasiswa baru. Nah, ini dia. Kalian mahasiswa baru mulai aktif di organisasi kepanitiaan, ikut training atau kursus untuk menambah wawasan, kenalan sama semua aspek yang ada di kampus. Nah, kalau sekarang kenalannya via daring ya semuanya. Boleh scroll-scroll, kemudian tanya cutting soal jurusan kampus. Nah, komunikasi dengan cutting paling penting. Jadi jangan salah pilih cutting ya, teman-teman. Ikut event, conference, atau MOON, kemudian ikut program kampanye biar jadi agen perubahan. Nah, mahasiswa itu adalah agen perubahan. Oke, ini juga kerja sambil kuliah, ada berbagai macam, itu tidak masalah, selama kalian bisa memanage diri kalian. Nah, ini ada beberapa akun yang bisa kalian
untuk mengetahui bagaimana Unmul, akun Instagramnya yang belum follow, ada Unmul, kemudian untuk Fakultas Ilmu Budaya tersendiri. Oh, saya lupa ada Hima Casindo juga ya. Ivan Lanin ini untuk pengetahuan bahasa, kemudian ini pengetahuan umum Tirto ID, kemudian info sastra, dan untuk kena kita di Samarinda bisa buka Samarinda Etang, bisa info Samarinda. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Rina ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Zamrud Wides Pratama SPD MSN kepada Bapak Zamrud Wides Pratama SPD MSN. Disilakan. Baik, terima kasih Andirina Andriana atas kesempatan dan waktunya. Teman-teman, ini sudah di sesi terakhir ya. Saya harap teman-teman semuanya masih semangat. Justru biasanya kalau sesi-sesi terakhir ini makin semangat karena sudah mau selesai gitu ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa fokus untuk mendengarkan sedikit materi dari saya, teman-teman. Saya akan izin share dulu tentang materi kita hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Ya, apakah sudah terlihat dan suara saya terdengar dengan jelas? Andi? Sudah, Pak. Jelas. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Sedikit saja saya akan membicarakan tentang pengembangan kewirausahaan dan prospek peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Jika kita melihat dari judul ini, teman-teman ya, pasti teman-teman bingung atau mungkin ada yang sudah sudah melakukannya. Nah, nanti saya kalau sudah selesai kuliah ini mau ngapain? Peluangnya tuh apa sih gitu loh. Lalu bagaimana jika teman-teman punya kemampuan lebih atau memiliki bakat-bakat yang bisa dikembangkan menjadi sebuah wirausaha. Nah, ini saya rasa teman-teman ini nyambung dengan materi yang Ibu Ian Wahyuni tadi ya, karena memang kita satu kesatuan. Jadi dari internal dan eksternal itu tadi teman-teman harus menyadari supaya teman-teman ini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang tidak kelihatan ngantuk. Mahasiswa-mahasiswa yang kelihatan bersemangat. Nah, seperti itu. Jadi eksternal dan internal harus teman-teman sadari seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Ian tadi, supaya teman-teman itu tahu ya potensi diri, teman-teman tahu tujuan teman-teman kuliah itu apa sih, kayak gitu loh. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semuanya ya. Nama saya Zamrud Wides Pratama, SPD MSN. Saya adalah dosen di program studi etnomusikologi. Ya, salah satu dosen di mana di situ banyak dosen teman-teman. Nah, saya salah satu dosen di situ. Ada IG saya, ada nomor WhatsApp saya yang mungkin di sini ada anak-anak etnomusikologi di mana nanti kita akan ketemu ya untuk berkuliah bersama. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, seperti yang sudah saya tanyakan tadi ke teman-teman, potensi diri apa sih dari faktor internal dan eksternal yang teman-teman miliki ini sehingga ada pertanyaan, saya tuh bisa apa? Saya itu tuh punya kelebihan apa? Setiap manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu ya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya itu punya kelebihan. Ya. Di mana kenapa Pak kita harus mengetahui kelebihan kita? Ya, siapa tahu dari kelebihan teman-teman semuanya ini ya, dari potensi teman-teman semuanya akhirnya bisa dikembangkan menjadi wirausaha, baik itu produk maupun jasa. Nah, gitu. Jadi bukan berarti seorang mahasiswa itu kegiatannya hanya kuliah pulang. Nah, seperti itu. Tetapi yang diharapkan oleh universitas pada saat ini teman-teman bahwa teman-teman itu sejak dini, sejak sekarang sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri. Dari apa potensi teman-teman? Contoh teman-teman ya, bukan hanya berarti teman-teman itu hanya menjual produk makanan, hanya menjual produk-produk yang sudah ada seperti itu ya. Tetapi bagaimana teman-teman itu jasa juga boleh bisa dikembangkan. Banyak kok kakak-kakak tingkat teman-teman semua di FIB ini yang mengembangkan potensinya sehingga itu bisa dijadikan pemasukan, bahkan ada beberapa mahasiswa yang bisa membayar UKT-nya sendiri dari kelebihannya. Seperti contoh apa?
make up mungkin, menyanyi, ya, menulis, teman-teman semuanya ya, mulai sejak sekarang ini, oh kok saya itu lebih senang menulis, dikembangkan tulisan-tulisan tersebut, dikembangkan teknik-teknik tersebut, di mana teman-teman ini masuk di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, nanti teman-teman akan dikenalkan banyak sekali UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa menambah potensi teman-teman itu berkembang. Masa sih Pak ada mahasiswa yang seperti itu? Banyak teman-teman. Apalagi teman-teman di prodi etnomusikologi, di sastra Inggris dan sastra Indonesia ini terbuka peluangnya. Nah, oleh karena itu dari sekarang bukan begini, oh saya kuliah, saya berangkat, lalu saya absen pulang. Bukan seperti itu konsepnya. Supaya teman-teman itu kuliah itu lebih greget, saya bisa apa, ada UKM apa, ada kesempatan apa, saya harus kembangkan itu. Nah, karena ini yang berhubungan dengan kewirausahaan. Lalu, Bapak, kalau kita berhubungan dengan peluang kerja, bagaimana? Cita-cita saya itu apa? Nah, seperti itu. Jika kita berbicara tentang peluang kerja teman-teman, secara sederhana saya mencontohkan aja dengan teknik bercermin. Bagaimana teman-teman berkuliah saat ini? Bagaimana teman-teman itu mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya? Saya jamin itu nanti yang akan teman-teman dapatkan di masa depan. Ya, kan banyak orang bilang kan hasil tidak mengkhianati, proses tidak mengkhianati hasil, maksud saya seperti itu. Nah, itu kan banyak sekali terdengungkan di media sosial dan sebagainya. Itu saya setuju teman-teman semuanya. Banyak mahasiswa-mahasiswa kami yang setelah selesai lulus itu karirnya sangat bagus di luar sana. Bahkan bisa melebihi kami-kami yang mengajari. Bangga tidak? Bangga. Justru yang bagus itu seperti itu. Kalahkan Pak Aris, kalahkan Miss Kris. Kalau Miss Kris bisa kuliah di luar negeri, teman-teman harus lebih dari itu. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami-kami di sini, teman-teman. Peluangnya itu tadi yang harus teman-teman teman-teman cari dari sekarang. Karena teman-teman kalau saat teman-teman itu memiliki fokus yang jelas dalam berkuliah, akhirnya teman-teman akan serius menjalani itu. Nah, tadi akhirnya Ibu Ian harus ada manajemen diri. Nah, bagaimana Pak caranya itu? Terjawab di Ibu Ian tadi. Manajemen diri, bagaimana saya berkuliah, bagaimana saya bersosial, bagaimana teman-teman di lingkungan keluarga, itu semua akan bisa berjalan seiringan asalkan teman-teman jangan bilang nanti dulu. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang, kan seperti itu. Nah, kenapa saya berbicara ini? Ini berhubungan dengan yang kedua tadi, selain kewirausahaan, agar kita memiliki fokus dan prioritas dalam menjalani perkuliahan. Tadi Bu Ian juga berkata, kalau bisa lulus dengan cepat, tepat waktu, dengan nilai yang baik, kenapa harus berlama-lama? Gitu ya. Berarti saat gini teman-teman, besok saat teman-teman, oh kok teman saya sudah lulus ya, saya belum. Tanya pada diri sendiri, apakah saya sudah memiliki prioritas dan fokus saya dalam kuliah? Gitu. Ya. Jadi ini yang berhubungan dengan peluang tadi. Jika tadi yang sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana potensi diri saya, nah itu yang nantinya bisa dikembangkan untuk wirausaha teman-teman. Seperti itu. Nah, ya ini teman-teman. Tadi saya berkata saya bisa apa berhubungan dengan wirausaha, cita-cita saya apa, ini pasti peluang setelah teman-teman lulus. Pak, saya memiliki potensi dan saya juga ingin nantinya setelah lulus juga peluang untuk pekerjaan saya itu bagus. Bisa nggak Pak saya punya dua-duanya? Bisa. Saya bilang bisa. Gitu ya. Kalau teman-teman nantinya lulus punya sebuah wirausaha dan akhirnya teman-teman nanti juga ingin seandainya bekerja sebagai seorang pegawai dan lain sebagainya, tidak ada masalah teman-teman. Itu semua yang bisa berjalan secara beriringan. Karena teman-teman punya apa tadi yang dikatakan Ibu Ian? Manajemen diri. Seperti itu. Banyak sekali teman-teman, seorang seniman, seorang yang mereka bekerja di sebuah instansi, tapi mereka tetap memiliki wirausaha. Setelah mereka pulang dari pekerjaannya. Itu banyak sekali. Tidak ada sambilannya karena mereka melakukannya secara beriringan. Seperti itu. Ini saya cepat aja teman-teman ya. Maksud saya kenapa saya bicara cepat seperti ini, maksud saya ayo teman-teman mulai, oh iya ya, di dalam buku catatan teman-teman sebelum melaksanakan perkuliahan nanti itu tulis di catatan pertama, saya nanti ingin
menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Cita-cita saya nanti adalah ini. Kan buku catatan teman-teman semua masih kosong kan sekarang. Lembaran pertama tulisi. Ya, ditulisi. Makanya bidas-bidas 4 tahun dari sekarang kamu akan menjadi sarjana sastra, menjadi seorang sarjana seni. Dan kamu harus mengembangkan bakat kamu dalam bidang menyanyi. Nah, jadi catatan itu nanti teman-teman, Bapak melakukan itu enggak? Saya melakukan dulu waktu kuliah. Jadi catatan saya masih bersih, tapi di awal saya tulisi tulisan itu. Jadi setelah saya buka buku catatan, saya baca itu. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mengikuti PKKMB ini harus ada ininya, harus ada efeknya, bukan hanya sekedar duduk ngikutin terus ya udahlah, yang penting ikut aja, diubah semuanya yang hal yang seperti itu. Gitu ya. Mau yang mana atau bisa berjalan keduanya. Seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini teman-teman, sekarang kita berbicara persoalan fakta nih. Dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebutkan hingga saat ini pemuda Indonesia menggeluti atau menjadi seorang pengusaha ternyata hanya 3% dari total jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Persentase ini tidak bertumbuh jika dibandingkan dengan negara tetangga. Negara tetangga sudah mencapai angka 5 hingga 7%. Bahkan sekarang Bapak Nadiem Makarim juga menggemborkan untuk teman-teman mahasiswa itu harus menjadi seorang wirausahawan muda. Apapun bentuknya. Mau all shop, mau menjadi entertainment, ya, penyanyi, MC, mau menjadi selebgram, mau menjadi seorang penulis, yang penting itu adalah usaha mandiri, teman-teman semuanya. Karena negara kita supaya maju itu selain didukung oleh pendidikan, didukung juga oleh para wirausahawan muda yang tumbuh sekarang ini. Apalagi di masa pandemi sekarang ini ya teman-teman ya, saya rasa media sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk berwirausaha. Kapan mau nyobanya sekarang? Kalau ada iklan di pinggir-pinggir jalan itu, coba aja dulu. Ya kan gitu. Kan sekarang juga jualan nggak harus punya barang kok, kita juga bisa pajang foto-foto dulu, produk-produk dulu, baru nanti kalau ada yang beli baru kita ambil kan bisa. Itu contoh sederhananya salah satu. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman data statistik juga menunjukkan seperti itu. Nah, lalu apa yang disebut sebagai kewirausahaan, Pak? Nah, ini saya singkat ya teman-teman ya. Merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kenapa Pak sekarang banyak banget kopi-kopian? Kenapa Pak sekarang banyak banget makanan-makanan yang hits? Ada croissant, waffle, croffle. Yang dulu itu tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Yang dulu warung kopi itu ya warung kopi sederhana, tapi sekarang sudah di-branding dengan sedemikian rupa. Karena apa? Menciptakan hal-hal yang baru. Kalau teman-teman bisa menyanyi, apa yang bisa membuat itu berbeda dengan yang lainnya? Gitu ya. Teman-teman YouTube dan lain sebagainya sekarang sudah sangat berkembang. Konten-konten kreator semuanya. Jadi sekarang itu industri kreatif itu teman-teman jalannya itu sedang cemerlang sekali sekarang ini. Gitu ya. Menurut KBBI teman-teman sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk yang baru. Gitu ya teman-teman. Kalau mau lihat para pengusaha-pengusaha muda sekarang ini ya dulu Bapak Menteri kita itu juga dulunya seorang pengusaha muda juga yang mengembangkan sebuah aplikasi yang ternyata sekarang sangat meledak sekali. Coba aja dulu. Siapa tahu kalau orang tua bilang, siapa tahu rezekinya di situ. Nah, kan gitu akhirnya. Dari usaha itu tadi, teman-teman ya. Oke. Pak, kenapa mahasiswa itu sulit sekali berwirausaha? Yang pertama, sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Nah, nantinya di Fakultas Ilmu Budaya, teman-teman, atau di Unmul ini juga ada bentuk-bentuk stimulus untuk teman-teman nantinya bisa menjadi seorang wirausaha muda. Ada perkuliahannya juga,
Dan teman-teman juga nantinya ada lembaga-lembaga yang menaungi untuk teman-teman bisa belajar menjadi seorang wirausaha. Yang kedua, kenapa sulit? Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu seorang ingin anaknya menjadi seorang yang memiliki gaji bulanan atau menjadi seorang pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau memang orang tua pengen jadi pegawai negeri, tapi teman-teman punya bakat untuk berwirausaha, kenapa tidak dua-duanya? Nah, kan seperti itu. Biar banyak Raffi Ahmad di Indonesia ini, pengusaha-pengusaha muda seperti itu. Nah, ini teman-teman biasanya, udah kamu nanti lulus, pokoknya jadi pegawai negeri ya, kamu nanti kerja di bank. Nah, coba hal seperti itu ditarik dulu, kembangkan dulu potensinya, seperti itu. Oh, siapa tahu potensi saya ini tuh meledak, cermerlang, cerah. Nah, nanti akhirnya oke, boleh Pak kalau saya untuk menuruti orang tua, untuk menjadi seorang pekerja kantoran seperti itu. Dua-duanya bisa jalan, bisa. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Ya walaupun orang tua tidak ada basic ya teman-teman ya, tapi kalau untuk orang tua yang sudah memiliki basic, biasanya dari kecil sudah tahu bagaimana orang tuanya itu berwirausaha. Tetapi tenang teman-teman, nanti di Unmul saya sudah bilang, atau di Fakultas Ilmu Budaya itu sudah bilang bahwa saya sudah bilang bahwa ada beberapa lembaga-lembaga yang akan menaungi itu. Seperti itu. Jenis wirausaha ada 3 teman-teman. Wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Biasanya teman-teman ada beberapa yang memang harus mau tidak mau itu berwirausaha karena apa? Saya harus membantu orang tua. Nah, teman-teman ini saya contohkan sesuatu yang jelek nih. Ada beberapa mahasiswa yang kadang-kadang bekerja. Alasannya untuk membayar UKT atau membayar kuliah. Tetapi itu tidak ada akhirnya, teman-teman. Nah, teman-teman bekerja membayar UKT terus. Sampai akhirnya, semoga tidak terjadi ya, sampai DO. Nah, kalau teman-teman memang bekerja untuk kuliah, berarti teman-teman harus apa? Lulus. Karena tujuannya saya bekerja untuk kuliah. Konsekuensinya apa ya? Saya harus kuliah dengan baik untuk bisa tetap berkuliah. Bukan bekerja untuk membayar kuliah, jangan itu. Kalau teman-teman bekerja untuk membayar kuliah, itu tidak ada habisnya. Karena rentan teman-teman menjadi seorang mahasiswa itu hanya 7 tahun. Saat teman-teman merasa nyaman dengan bekerja, lalu untuk membayar kuliah, dan terus untuk membayar kuliah, tapi tidak kuliah, nah itu hal yang tidak patut untuk dicontoh teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman, saya tidak melarang teman-teman untuk bekerja. Karena setiap manusia itu berbeda perekonomiannya, saya paham itu. Tetapi satu, prioritas teman-teman apa? Saya bekerja untuk kuliah, berarti saya harus kuliah. Adakah Pak mahasiswa yang sambil kuliah, tapi mereka baik-baik saja dalam kuliah? Banyak. Banyak teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang tadi Pak Aris juga bilang, yang namanya cita-cita itu harus digapai, banyak rintangannya. Gitu. Nah, yang kedua teman-teman, jenis wirausaha cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan rawan jatuh. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Oh, orang jual kopi, teman-teman jual kopi juga. Nah, gitu. Yang lain. Nah, kayak tadi ada beberapa yang baru ini ada croissant waffle, wah, rame. Seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bikin yang lain apa? Nah, kreatif seperti itu. Yang ketiga, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Saat suatu wirausaha itu sudah jalan baik, mengikuti perkembangan-perkembangan yang sudah ada. Apa ini? Dulu Pak Nadiem bikin Gojek untuk ngantar aja. Oh, sekarang sudah bisa buat makanan. Lama-lama bisa buat beli pulsa. Lama-lama bisa buat beli buat ngantarkan. Lama-lama macam-macam. Ada medical, semacam-macam sekarang. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Wirausaha yang inovatif yang terus berkembang. Gitu. Timekeeper masih berapa waktunya? 5 menit lagi, Pak. Cocok. Terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya bilang, Pak, saya itu tuh nggak ada basic wirausaha. Saya tuh nggak tahu ilmu wirausaha itu apa. Bagaimana kita mulai belajar berwirausaha di kampus, Pak? Nah, teman-teman, ada satu lembaga di Universitas Mula Warman yang menaungi teman-teman untuk belajar berwirausaha, yaitu
yaitu UPT Perkasa, Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mula Warman. Teman-teman bisa pantengin Instagramnya, atau teman-teman bisa tanya-tanya nanti di kantor UPT Perkasa, seperti itu. Ada program apa sih? Biasanya UPT Perkasa ini mengadakan pelatihan, teman-teman. Bahkan dalam beberapa waktu lalu ada kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Jadi ada pelatihan semacam kuliah seperti itu untuk menjadi seorang wirausaha itu ada apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Finansial, keuangan ya, produk, kemasan, promosi. Nah, jadi mata kuliahnya seperti itu. Ya, jadi di era yang seperti ini teman-teman menjadi wirausaha itu juga harus butuh ilmu. Supaya apa? Barang kita itu jadi mahal. Kopi yang kalau dibikin hanya 5.000 dikasih kemasan, dikasih hiasan, dikasih brand menjadi berpuluh-puluh ribu. Nah, kan seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa banyak sekali ilmu-ilmu di sini. Di lembaga di Unmul, yaitu adalah UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Teman-teman, kadang-kadang di sini ya, Ibu ada program dari Ibu Wakil Dekan 1 ini tentang kewirausahaan. Nah, teman-teman sebagai seorang mahasiswa harus aktif itu tadi, makanya jangan kuliah pulang. Kuliah, lihat dulu pengumuman ada apa yang bisa diikuti, mengembangkan potensi, ya kan? Nah, teman-teman nanti bisa tanya-tanya di Hima dan lain sebagainya. Ada program, biasanya ada program dari Ibu WD1 ini tentang kewirausahaan untuk menstimulus teman-teman itu berwirausaha, didanai lagi. Nah, gitu ya. Tapi itu setiap tahun sifatnya insidental, teman-teman. Lalu yang berikutnya, teman-teman, ikuti berbagai macam lomba. Seperti ini tadi MC kita ini, Andi ini kemarin ikut PKM ya, Andi ya. Nah, itu juga salah satu contoh teman-teman itu untuk belajar berwirausaha. Seperti itu. Ada juga pemilihan mahasiswa berprestasi. Ada juga teman-teman di kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Banyak sekali. Itu teman-teman nanti kalau menang, bisa programnya teman-teman itu nanti diuji proposalnya, lalu kalau bagus teman-teman akan didanai untuk melaksanakan itu. Pak, itu apakah cara? Iya, itu adalah cara teman-teman. Siapa tahu dari apa yang teman-teman itu nantinya rancang itu menjadi rezeki teman-teman. Dan itu nanti juga masuk ke peluang teman-teman. Saat teman-teman bekerja, teman-teman sudah pernah melakukan apa sih? Sudah memiliki pengalaman apa sih? Oh, saya dulu ikut ini, Pak. Saya dulu ikut ini, dulu ikut ini. Jadi teman-teman paket lengkap. Nah, seperti itu. Karena pengalamannya menjadi mahasiswa ini sudah banyak. Baik, teman-teman. Itu saja materi tentang peluang dan kewirausahaan ini tadi. Satu pesan saya, teman-teman, untuk dari sekarang fokus. Jika teman-teman ini menjadi atlet pelari, ada garis finishnya. Jangan sampai tidak sampai garis finishnya. Saya harap teman-teman semuanya punya fokus yang baik, punya orientasi yang baik dalam berkuliah, seperti itu ya. Hindari konflik-konflik yang akhirnya mengganggu teman-teman untuk berkuliah. Saya memang fokus untuk kuliah, Pak. Saya ingin menjadi mahasiswa yang baik. Saya ingin menjadi sarjana yang baik nantinya. Gitu. Saat teman-teman bisa fokus itu tadi, fokus dalam berwirausaha juga, fokus untuk kuliah juga, saya yakin semuanya nantinya akan berbuah manis. Gitu kan? Kan prinsipnya apa yang teman-teman lakukan sekarang menjadi cerminan nantinya. Gitu ya. Itu tadi. Coba dilakukan dari sekarang, dari catatan buku nanti untuk perkuliahan itu teman-teman nanti mau jadi apa ditulis di situ. Itu aja. Tulis namanya dulu. Pokoknya namanya Andi. Kamu harus kuliah yang rajin dan menjadi sarjana sastra pada tahun berapa? 4 tahun dari sekarang atau 3 tahun setengah dari sekarang, dan kamu harus mengembangkan bakatmu dalam hal apa? Saya cuma minta itu supaya saat teman-teman kuliah itu teman-teman baca. Apa fokus teman-teman, lebih bagus lagi itu ditempel di kamar. Jadi saat teman-teman itu baring juga kelihatan. Saat teman-teman mau kemana juga kelihatan. Tetap semangat teman-teman dalam berkuliah, itu pesan dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bertanya melalui kolom chat ya. Untuk 3 penanya terlebih dahulu, disilakan. Silakan. Bagi yang mau tanya, ini ada Ibu Ian dan juga saya di sini ya Bu ya. Cocok sekali tadi tentang manajemen diri ya Bu Ian ya. Ya, Dan harus akhirnya mandiri nanti sekarang harus ya. mandiri di zaman sekarang supaya tetap kreatif, mengembangkan wirausaha dan menjadi seorang mahasiswa yang berpeluang nanti setelah lulus menjadi orang-orang yang good. Bukan cuma good looking, tapi ya good segalanya, good people ya enggak Bu Ian. Iya, ini. Sudah ada pertanyaan ya, Rina? Sudah ada, Bu. Ya. Ada pertanyaan yang masuk dari Aji Danang Kusuma, cara mengatasi begadang. Kadang HP kuat godaannya. Nah, ini silakan Bu Ian. Iya, baik ya, cara mengatasi begadang gimana, kadang HP itu kuat godaannya. Ya itu tadi, kalian harus memanajemen diri kalian. Kalau tahu susah mengatasi hal tersebut, sudah banyak sekali konten-konten yang bisa kalian baca untuk mengatasi hal tersebut. Ya, salah satunya yang telah tadi saya bagikan bahwa mode menyiapkan handphone, atau memang kalau kalian sangat terganggu dan terdistraksi dengan HP tersebut, jauhkan dari diri kalian ketika kalian memang fokus belajar. Atau misalnya untuk begadang, lihat ini sudah jam 10, berarti jauhkan handphone itu dari atau gawai kalian dari diri kalian supaya tidak terganggu lagi atau terdistraksi dengan handphone tersebut. Itu sih, jadi manajemen diri kalian yang kontrol, harus buat to-do list apa yang harus saya lakukan dalam hari ini, dan misalnya termasuk tidur jam berapa teman-teman, itu harus masuk di list kalian, istirahat jam berapa, tidur jam berapa, itu saran dari saya. Jadi ada aplikasi juga tadi ya, misalnya Forest, terus ada beberapa aplikasi sih yang bisa membuat kalian tidak tergantung oleh gadget. Iya. Itu Mohon izin Bu Ian. Ya, boleh Pak Wides. Ini ada Bapak Dahri ya, selaku Iya. Kaprodi Sastra Indonesia. Halo Bapak. Oh, dia memberikan kolom chat di sini ya teman-teman. Mahasiswa jangan jadi beban orang tua. Jadi mahasiswa Iya. sudah beban, jangan tambah lagi. Nah, betul sekali. Terima kasih Pak Dahri. Terima kasih Pak Dahri. Tadi adalah amanah. Kalian itu amanah orang tua kalian. Pegang amanahnya tersebut dan selesailah tepat waktu. Jangan menambah beban. Kalau misalnya ada masalah, selesaikan di kampus. Jangan sampai bawa-bawa orang tua. Sini tidak ada lagi guru BP ya. Yang ada penasehat akademik. Tapi penasehat akademik itu teman-teman mengurusi di bagian akademik kalian. Tidak ada sampai yang ingin mengejar-kejar kalian. Kenapa kalian malas masuk kuliah? Kenapa kalian lambat kuliah? Atau misalnya IPK. Palingan ditegur kenapa IPK-nya turun. Tidak sampai ke dalam itu. Dan saya mohon jangan sampai orang tua kalian ikut campur dalam dunia perkuliahan kalian. Mandiri teman-teman ya, manajemen diri kalian sendiri ya. Betul. Itu saran dari saya Rina untuk pertanyaan yang pertama. Oke, ini langsung saya jawab aja Rina ya. Boleh, silakan Pak. Ini ada yang bertanya bagaimana caranya mengatasi rasa takut dalam berwirausaha. Teman-teman coba dulu. Itu butuh dicoba teman-teman. Apapun kan butuh dicoba, terutama dalam wirausaha, saya bilang seperti itu. Kalau teman-teman punya produk jasa atau teman-teman punya potensi yang bisa, kan sekarang sudah banyak media sosial yang bisa di-share seperti itu. Ada loh satu mahasiswa sastra Indonesia yang sampai sekarang setelah lulus dia masih tetap berwirausaha hanya dengan just tip. Nah, saya melihat dia itu just tip loh teman-teman. Tetapi dari just tip-nya itu saya melihat dia sudah bisa menghasilkan banyak hal dari jasa titipnya dia itu. Dari dia posting di Instagram, teman-teman saya lagi di sini nih, ada yang mau titip kah? Nah, kan ada jasa titipnya. Itu juga merupakan sebuah wirausaha yang mudah. Coba dulu, teman-teman bisa apa? Nah, jadi tidak ada rasa takut kalau teman-teman itu mau mencoba. Toh berwirausaha sekarang saya bilang tadi tidak butuh modal dulu. Teman-teman posting saja dulu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Rina, saya lanjut ya, supaya waktunya juga efisien. Nah, ini yang pertama, ini siapa ya tadi? Ada Immanuela. Bu, saya kalau mau tidur harus mendengarkan musik dulu, setidaknya 1 lagu baru bisa tidur. Apakah itu termasuk kecanduan? Nah, itu adalah kebiasaan yang berulang. Itu menjadi kebiasaan Immanuela, itu tidak masalah Immanuela. Dan itu bisa merefresh otak Immanuel, misalnya itu membuat hal-hal misalnya sehari itu
sibuk atau sehari itu banyak pikiran, apakah dengan mendengar musik sebelum tidur itu bisa membuat itu tidur Immanuel kayak tenang, atau misalnya membuat Immanuel tenang, itu tidak masalah. Bahkan itu juga ada salah satu yang saya baca bahwa itu bisa membuat otak kita beristirahat sejenak ketika mendengarkan lagu-lagu. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah ya Pak Widas. Kan ini Pak Widas lebih mengerti bagian Betul. Betul, musik Ibu, ya Pak Widas. Ya, karena musik itu punya frekuensi yang bisa menenangkan itu tadi Mbak Ian. Karena kita punya musiknya masing-masing. Nah itu bisa digunakan untuk ini terapi Ibu Ian, boleh. Nah itu boleh. Nah satu lagi Pak Widas sebelum ke Pak Widas. Saya terskip. Nah ini, gimana cara memanajemen waktu kuliah sambil kerja dengan baik, dan apakah kuliah sambil kerja itu baik juga atau tidak karena buat kebutuhan diri juga dan belajar mandiri. Wow, banyak sekali ya ini pertanyaannya. Iya. Begini teman-teman, ini saya memberikan cerita sedikit buat teman-teman, semoga bisa terinspirasi ya. Saya itu kuliah sambil kerja juga dan bisa selesai S1 saya 3 tahun 3 bulan ya, di periode Maret saya sudah wisuda. Jadi sebelum periode pertama kalau tidak salah itu saya sudah wisuda, dan saya bekerja teman-teman, dan kerja saya itu di bagian pelayanan. Ini walaupun kerja juga karena supaya saya tidak kemana-mana, supaya saya tidak mengontrol diri dengan pergaulan juga, kemudian bisa ini jadi amanah juga dari orang tua saya supaya saya tidak kemana-mana. Dan salah satunya juga untuk bisa mandiri dengan misalnya membayar biaya kos, karena saya kebetulan itu hari kos ya, jadi saya membayar biaya kos itu dari kerja saya, hasil kerja saya. Kemudian saya juga bisa menabung untuk hal-hal yang misalnya untuk hal-hal refreshing atau hal-hal misalnya yang ingin saya miliki itu tanpa biaya dari orang tua lagi. Saya bisa memanage waktu itu dengan baik. Saya yakin teman-teman juga jangan pernah buat bahwa kerja itu adalah beban kalian. Tidak seperti itu. Kuliah adalah beban kalian, tidak. Silahkan lakukan kuliah, kerja, atau misalnya berorganisasi atau ekstrakurikuler, tapi harus ingat prioritas utama. Kembali ke prioritas utama, karena kalian telah memilih hari ini untuk menjadi mahasiswa, kalian tidak bisa mundur lagi. Nah, hari ini adalah menentukan siapa Anda esok hari. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Iya. Oke, izin Andi. Oke, teman-teman, saya mau lihat tulisan teman-teman yang saya bilang tadi. Tunjukkan ke kamera nanti setelah akhir acara. Saya nggak mau semuanya harus menulis, bahwa tulis nama kalian, nama panggilan kalian, dan bilang pada diri sendiri dalam tulisan Anda, saya akan selesai kuliah dalam waktu berapa, dan saya ingin mengembangkan bakat saya dalam bidang apa. Ditulis dan semuanya harus menunjukkan ke kamera. Dan saya harap teman-teman merasa berdosa jika mengingkari itu. Ya, agak ekstrim ya. Tapi maksudnya begini, supaya itu menjadi apa ya? Menjadi motivasi diri. Ya. Saya harap teman-teman saat membaca itu, wah, ini amanah dari diri saya sendiri. Saya harus melakukan itu. Ditandatangani, dikasih jam dan tanggal harinya. Supaya nanti seandainya teman-teman 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang bisa melihat catatan itu lagi. Gitu. Pertanyaannya banyak sekali dari sini. Bagaimana cara? Oke, saya ambil yang ini ya, sesuai dengan ini saya ya. Oke, semisal. Recording in progress. Recording stopped. Ini semua tetap dalam manajemen diri teman-teman. Pertanyaan teman-teman ini banyak sekali. Pak, saya kalau belajarnya tengah malam bagaimana? Nah, itu juga masuk ke dalam manajemen. Kalau teman-teman memang konsentrasinya biasanya ada yang belajar subuh, tapi teman-teman harus istirahat dulu. Kan ada beberapa dari teman-teman ya, saya juga dulu pernah melakukan itu, tapi saya tidur dulu, lalu saya setelah sholat subuh itu baru bisa belajar. Nah, itu juga ada orang-orang yang seperti itu. Tapi teman-teman ingat bahwa yang namanya otak kita juga butuh diistirahatkan. Jadi bukan berarti kalau saya belajar tengah malam lalu dari sore saya tidak istirahat, nah itu juga tidak baik teman-teman ya. Karena sel-sel otak itu juga butuh diistirahatkan Ibu Ian ya. Ini karena Bu Ian ini belajar neuro juga ini. Silakan. Iya, sel otak perlu intinya harus ini ya, seimbang semuanya supaya kalian tidak kecapean. Jatuhnya nanti kalian kecapean dan tidak fokus. Iya betul. Nanti paginya jadi tidak fokus. Sudah ditulis para peserta semuanya?
Yuk, lakukan yang dikatakan Pak Widas ya. Ya, teman-teman. tunjukkan di kamera seperti ini kertasnya. Wah, kecil, ada yang kecil tulisannya nih, ada yang Coba saya mau lihat nih. Panitia minta Spotlight tolong dulu. dikoreksi. Di-spotlight dulu. Semuanya harus menulis. Oke, Nabila, kamu harus lulus S1 kurang dari 4 tahun. Nah, betul sekali. Jadi penulis apa? Apa ini? Ternama, Kak? Ternama menjadi Oh, terkenal. Terkenal. Bagus. Ayo semuanya, saya mau semuanya menulis. Dan ini menjadi janji kepada diri sendiri kalian semuanya. Silahkan. Panitia, silahkan dicek yang belum menulis. Mohon waktu sebentar ya, agak molor nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan ini sesi terakhir supaya teman-teman itu. Saya, siapa ini? Nur Anissa. Saya Shani akan berusaha lulus secepatnya dan bekerja di luar negeri atas nama bangsa Indonesia. Wah, amin, merdeka. amin, merdeka. Amin. Ya, bagus. Satu lagi panitia minta di spotlight. Terima kasih ya yang sudah menuliskan. Minta yang cowok, satu. Yang cowok panitia. Yang cowok panitia minta satu di spotlight. Yuk, semuanya ditunjukkan dulu. Oke, coba yang cowok mana ini? Mana nih yang cowok? Iya, kok saya lihatnya Bella Safitri. Ini juga. Ini. Mana ini Muhammad siapa ini namanya? 016060 mana? 016060 Muhammad siapa? Muhammad siapa ini? Mana tulisannya Muhammad? Siapa namanya ini? Muhammad Dandi, November. Mana tulisanmu Muhammad? Oh, gak dengar kah dia? Ya sudah, cari yang lain. Cari yang lain ya. Ya sudah, kalau semuanya sudah. Ini ada nih, sebentar ada 016081 nih, saya spotlight dulu. Coba didekatkan. Nah, enggak kelihatan deh, angkat. Coba kamu baca aja, deh. Coba. Dibuka dulu mikrofonnya. Panitia, tolong mikrofonnya panitia. Dibuka dulu. Iya. Coba kenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Antara Nabi. Saya berharap lulus dalam waktu singkat dan mencapai cita-cita saya. Singkatnya berapa waktunya? Ayo. Sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya penulis cerita dan pembuat komik. Bagus. Pintar gambar ya? Semoga lebih baik. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ini. Ada tambahan lagi Bu Ian, mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum ini ya terjawab ya karena waktu ini teman-teman semua ya, saya minta maaf semua. Silakan Bu Ian. Iya, oke, mungkin juga dari saya sudah cukup teman-teman. Jika memang belum terjawab, mungkin untuk anak sastra Indonesia bisa ketemu saya di kelas, mungkin bisa menanyakan di kelas atau yang lain bisa menghubungi via Instagram atau WhatsApp secara pribadi, boleh di chat, boleh di japri. Silakan teman-teman kita lanjutkan lagi. Atau misalnya malu ya di forum ini boleh. Pak Widas juga tadi membubuhkan ini ya kontaknya yang bisa dihubungi, sosial medianya juga yang bisa dihubungi. Oke, buat Andi, saya kembalikan ke Andi ya Pak Widas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ian Wahyuni dan juga Bapak Zamrud Widas atas penyampaian materinya. Saya ingatkan kepada teman-teman, silakan untuk mengisi link presensinya yang sudah dikirim panitia melalui kolom chat. Mungkin panitia boleh tolong dikirim ulang untuk link presensinya. Oke, silakan diisi dulu untuk link presensinya, dan untuk teman-teman, silakan untuk teman-teman yang mau istirahat, yang mau siap-siap untuk sholat, atau teman-teman yang mau makan dulu, mungkin yang mau minum dipersilakan, karena acara kita kali ini itu isoma, istirahat, sholat, dan makan. Dan saya ingatkan kepada teman-teman agar bisa kembali ke ruang Zoom utama pada pukul 12.50 nanti.
karena akan ada video menarik dari UKM-UKM yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Silakan istirahat dulu. Baik,